Kembali lagi di morning briefing pagi ini, tanggal 15 Januari 2015, dipandu oleh hari Kamis, dipandu oleh saya Iksan, dan sebagai narasumber kita pagi ini seperti biasa Bapak Adi Afiono. Selamat pagi Pak Adi. Sebelum morning briefing ini dimulai, saya informasikan beberapa indikator ekonomi yang kemarin hari Rabu datanya keluar, di mana ada beberapa data yang high impact yang berpengaruh besar pada market, di mana kemarin kalau dilihat itu data dari Eropa itu jam 3.35, di mana mengenai European Court of Justice ruling, di mana ada beberapa keputusan, yaitu adanya rencana untuk pembelian obligasi dari beberapa zona Eropa. Nanti mungkin akan dibahas juga oleh Pak Dwi, di mana kurang lebih dari status stimulusnya itu yaitu OMT tidak ilegal rencananya, dan kemungkinan besar ECB juga akan meluncurkan stimulus tambahan untuk quantitative easing, di mana akan ada rapat lagi pada rapat moneter lagi pada tanggal 22 Januari nanti. Kemudian data high impact yang kemarin keluar juga, yaitu jam 8.30 dengan forecast 0,4% dari revisi sebelumnya 0,7%. Data yang dirilis yaitu minus 0,9%. Datanya sangat mengalami penurunan yang cukup tajam, dan kemudian untuk import price untuk Amerika sedikit mengalami penguatan dari data sebelumnya dari minus 1,8%. Terus kemudian itu ada revisi dari sebelumnya minus 1,5%, forecastnya minus 2,7%, data yang dirilis itu minus 2,5%. Kemudian juga ada speak dari BOE Governor Carney untuk Inggris jam 9.15 kemarin. Terus kemudian untuk data crude oil kemarin jam 10.30, di sini mengalami kenaikan yang cukup sangat tajam, yaitu dari sebelumnya minus 3,1 miliar, forecastnya positif 1,2 miliar, data yang dirilis yaitu 5,4 miliar positif. Kemudian untuk data yang lainnya, yaitu tadi pagi sempat sudah keluar, yaitu data dari Australia, di mana datanya jam 7.30, yaitu employment change. Data dari sebelumnya yaitu ada revisi dari 42,7, hasil yang revisinya yaitu 45,0, dari di mana forecastnya 5,3, data yang dirilis yaitu 37,4 mengalami kenaikan untuk employment change-nya dari forecast-nya. Terus kemudian data yang lainnya yaitu unemployment rate, di mana datanya juga di sini penurunan untuk unemployment rate-nya, di mana datanya sebelum dari 6,2% ada revisi dari sebelumnya 6,3%, forecast 6,3%, data yang dirilis yaitu 6,1%. Data-data mengenai employment change dan employment change dan unemployment rate untuk Aussie itu datanya positif. Nanti juga akan keluar beberapa data dari US, yaitu jam 8.30, di mana datanya ada PPI, Producer Price Index, di mana datanya dari sebelumnya minus 0,2%, forecastnya minus 0,3%. Kemudian juga ada data unemployment claim, di mana datanya dari 294, forecastnya sedikit mengalami kenaikan untuk unemployment claim-nya. Kemudian juga ada data nanti ada Philadelphia Fed Manufacturing, di mana data dari sebelumnya 24,5, forecastnya 20,3. Dan jam 11.15 itu ada data dari Eropa, yaitu data dari Jerman, Buba Presiden Wetter Speaks nanti malam. Oke, kalau dilihat dari pergerakan market kemarin ini banyak kan membahas mengenai kalau sore itu ada berita mengenai rencana pembelian obligasi oleh ECB, terus kemudian malamnya itu ada retail sales dari Amerika yang mengalami penurunan yang cukup tajam, dan juga ada data mengenai crude oil inventories. Mungkin selebihnya akan banyak dibahas oleh. Silakan Pak di morning briefing pagi ini. Ya, terima kasih. Outright monetary transaction, fokus terhadap euro ini semakin menarik dikarenakan kemarin telah
keluar keputusan dari Mahkamah Tinggi Eropa yang memutuskan dan mendukung kebijakan OMT ini untuk program bantuan meningkatkan inflasi yang terjadi di kawasan Eropa. Hal ini bertolak belakang sebetulnya dalam 1 tahun ke belakang Jerman telah menolak kebijakan ini. Namun saat sekarang ternyata kawasan Eropa atau European Court Justice, Mahkamah Tinggi dari Eropa, menyatakan dukungannya. Kemudian juga market terdepresiasi kemarin di euro, tepat di angka breakout di 1.17517, tercatat 590 pips di harga tertinggi pada hari itu, hari kemarin, sehingga penurunan harga euro terhadap dolar hingga saat ini masih terus berlanjut. Kemudian juga fokus market nanti terlihat pada tanggal 22 Januari, keputusan dari ECB sendiri memungkinkan untuk mengadakan kebijakan stimulus. Kalau di Amerika Serikat disebut dengan quantitative easing, kemudian di Eropa kita kenal dengan LTRO dan lain-lain, ada beberapa macam. Jadi terlihat sekarang kesempatan atau peluang yang terjadi ke depan hingga tanggal 22 Januari semakin terbuka luas untuk pemanfaatkan gejolak pasar di market terhadap pairs euro terhadap apapun itu. Kemudian juga stok indeks yang terjadi di euro juga terlihat juga akan terjadi gejolak. Volatilitas inilah yang kita bisa manfaatkan untuk transaksi. Saya kira kebijakan yang terjadi minggu belakangan ini, fokus market atau pelaku pasar di pairs itu terlihat di sini. Jadi saya kira ke depan hingga tanggal pada akhir Januari ini, tanggal 22 Januari hingga akhir Januari ini, euro akan terus bergerak sesuai dengan data-data fundamental mengenai hal itu. Kemudian juga kita melihat dari data-data euronya sendiri masih dalam keadaan negatif, kemudian ditambah dalam keadaan positif untuk jangka panjang di Amerika Serikat, meskipun minggu ini Amerika Serikat diperkirakan tertekan dalam data-data fundamental jangka menengah. Kemudian selanjutnya kita melihat di Amerika Serikat yang saya sebut jangka menengah, artinya fundamental data yang terjadi pada minggu sekarang. Lihat kemarin pada hari Rabu, seperti yang telah disebutkan tadi, jam 20.30 untuk Amerika Serikat, penurunan untuk data fundamental dari 0,4% di retail sales month to month, forecast 0,2%, ternyata diumumkan minus 0,9%. Lebih 100% penurunannya. Kemudian kita melihat dari core retail sales month to month sendiri juga sama, minus 1% dari forecast 0,1%. Bahkan pada hari Kamis, hari ini, forecast masih menunjukkan data-data pesimis, ya, termasuk dalam PPI month to month juga, minus 0,2%, menjadi minus 0,3%. Kemudian jobless claims-nya sendiri meningkat dari 294.000 menjadi 299.000. Kemudian dari sisi inflasi konsumsi, teman-teman untuk hari Jumat besok diperkirakan tetap tidak ada perubahan. Kemudian core CPI month to month sendiri tetap menjadi 0,1%, tetap menjadi 0,1%. Nah, hal ini juga terlihat dibuktikan dengan pergerakan harga dolar indeks yang cenderung sideways untuk 1 minggu saat ini, sehingga menunggu juga keputusan-keputusan mengenai tingkat suku bunga yang akan diumumkan pada semester lanjutan atau semester kedua pada tahun 2015 ini. Sepertinya juga semakin ditunggu-tunggu para pelaku pasar untuk memasuki posisi yang lebih menarik. Sementara ini terlihat pergerakan untuk pair sendiri bergejolak berada di euro. Kemudian selanjutnya, ya, tak bosan-bosannya saya membahas mengenai masalah minyak, karena minyak sendiri tak bosan-bosannya juga untuk turun. Kemudian dari beberapa data atau dari beberapa komen yang terjadi juga masih mengindikasikan keadaan bearish. Kemudian kita melihat juga berita bahwa dari
Uni Arab Emirates dari Menteri Perminyakannya Suhail bin Muhammad Al-Mazrui yang menyatakan bahwa strategi akan tetap sama atau tidak berubah. Kemudian juga masalah stok tidak akan mengurangi stok minyak, dalam arti kata produksi minyak tidak akan diturunkan. Kemudian juga kemarin World Bank meng-cut global growth dari forecast dari tahun lalu, memforecastkan untuk tahun 2015 ini 3,3%, ternyata diforecastkan menjadi 3,2%, turun 0,1%. Kemudian untuk tahun 2016 turun menjadi 3,4% dari 3,5%. Kemudian negara-negara berkembang juga diperkirakan turun juga. Negara berkembang justru naik dari 4,8% diperkirakan 2013 menjadi 5,3% untuk tahun ini. Kemudian hal ini juga yang memicu bahwa permintaan minyak diperkirakan akan melemah, sementara supply yang terjadi nyatanya masih tetap sama, atau bisa disebut bahwa rasio antara permintaan dan supply tidak berubah. Kemudian dari laporan EIA sendiri, jangka menengah dan panjang terlihat juga masih berada di batasan atas, terlihat di tabel yang berwarna abu-abu, range selama 5 tahun. Kemudian weekly yang berwarna biru, ini menunjukkan bahwa dimulai tahun 2013 hingga tahun 2014 kemarin, pada akhir tahun kemarin, ternyata pergerakan dari persediaan harga minyak masih tetap berada di atas dari rata-rata. Kemudian juga terlihat kemarin pada pengumuman terhadap stok di Amerika Serikat juga meningkat 5,4%, sangat signifikan. Kemudian juga mengerek harga minyak pada hari itu, namun tetap diperkirakan secara fundamental jangka menengah dan panjang pergerakan harga minyak masih dalam keadaan penurunan. Nah, ini dia perbandingan antara crude oil futures dari kontrak pertama, kedua, dan ketiga. Saya kira hampir sama, rentang antara perbandingan 2013-2014 dan 2014 hingga 2015 semakin menjauh. Kemudian hal ini juga belum menunjukkan data-data bahwa terjadi cross di antara kedua harga ini. Kemudian kita melihat Arab Saudi yang menjadi pokok bahasan terhadap stok, terhadap persediaan, terhadap produksi harga minyak, dikarenakan Arab Saudi menempati posisi pertama terhadap produksi dunia. Kita melihat di sini ekspor keseluruhan tanpa minyak, ternyata Arab Saudi sangat bergantung terhadap China maupun Amerika Serikat. Kemudian di Uni Eropa, data-datanya cukup jelas bahwa China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menjadi tujuan utama dari ekspor mereka di luar minyak, bukan di luar minyak, termasuk minyak dan lain-lainnya. Kemudian kita tahu China juga mengalami growth yang menurun setelah Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan di China sendiri mengalami penurunan. Kemudian Euro area juga mengalami penurunan, bahkan terancam deflasi. Kemudian hanya Amerika Serikat yang diindikasikan menguat, namun di sisi lain Amerika Serikat sendiri mempunyai kekuatan dari dalam negeri mereka terhadap persediaan harga minyak mereka, sehingga diperkirakan juga ekspor akan tersendat ke wilayah tersebut dari Arab Saudi ke Amerika Serikat. Bisa dikatakan Arab Saudi mengalami penurunan terhadap ekspor, namun pada saat ini masih tetap bersikukuh, persediaan atau produksi minyak masih tetap sama. Ini juga yang mengurus trade balance di Arab Saudi hingga saat ini. Bahkan Iran kemarin terang-terangan menyebutkan bahwa Arab Saudi lah yang paling dirugikan dari sisi ekspor minyak dibandingkan dengan Iran. Karena Arab Saudi sangat tergantung ekspor terhadap minyak secara keseluruhan, berbeda dengan Iran. Kemudian beberapa analis juga menyatakan bahwa terjadi single engine yang terjadi di pertumbuhan di Arab Saudi juga.
sehingga terjadi penurunan di persentase dari trade balance lanjutan. Kemudian di sini tampilan harga, bukan tampilan harga, jadi asumsi bahwa Asia merupakan market utama dari ekspor khususnya minyak dari Arab Saudi, 68%. Kita tahu dari Asia sangat besar sekali pangsa pasar minyak dari Arab Saudi, terdiri dari China 1,8 million barrel per day, kemudian Jepang 1,6 million barrel per day, kemudian Korea dan India. Kemudian kita tahu dari negara-negara tersebut juga mengalami penurunan, sehingga indikasi terhadap permintaan terhadap minyak sendiri mengalami penurunan. Kemudian di sini growth forecast yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 7,29, kemudian juga dari tahun 2014 7,54 di Cina. Jadi semakin lama diperkirakan China growth-nya semakin menurun hingga 2019 forecast ke 6,52. Kemudian ini kemarin ada Goldman Sachs memforecastkan US production untuk shale oil sendiri mengalami penurunan yang diperkirakan tahun 2015 ini berada jauh terhadap forecast yang terjadi sebelumnya, berada di atas garis rata-rata dari produksi dari minyak mereka, sehingga diperkirakan juga terpengaruh sampai harga minyak menyentuh ke angka 40, kemudian juga produksi oil shale yang terjadi di Amerika Serikat juga semakin menurun, sehingga keseimbangan harga akan terjadi di kisaran tersebut. Kemudian skenario lanjutan diperkirakan juga oil akan terus menanjak. Namun beberapa analis menyatakan bahwa $100 per barrel untuk harga oil menjadi batasan penting, dikarenakan sangat susah mencapai di angka tersebut. Nah, hal ini juga yang menjadikan alasan kita bahwa pergerakan harga minyak untuk saat ini dan selanjutnya hingga semester kedua masih akan terus mengalami penurunan. Demikian Pak Iksan, sekilas mengenai fundamental yang terjadi untuk hari ini. Ya, baik, kalau dilihat sangat menarik ya dari pergerakan market kemarin, di mana ECB merencanakan untuk pembelian obligasi dengan nama outright monetary transaction. Nah, kalau dilihat dari rencana pembelian obligasi ini ke depannya, apakah akan mendongkrak untuk ECB keluar dari ancaman untuk deflasi, Pak? Mungkin bisa sedikit dibahas. Diperkirakan seperti itu karena kemarin juga Mahkamah Tinggi Eropa juga memberikan syarat-syarat tertentu, secara detailnya saya belum baca, tapi memberikan syarat-syarat tertentu ditujukan untuk menolong dari ancaman deflasi di Eropa. Nah, ini juga sedikit banyak kebijakan-kebijakan dari Mario Draghi juga nanti pada tanggal 22 Januari lebih detail seperti apa, berapa jumlahnya, dan kita bisa lihat nanti sebetulnya respon market terhadap ini bagaimana 2 minggu setelah pengumuman tersebut. Kemudian nyatanya pada saat ini euro dolar sendiri terus tertekan, berada di bawah 1.17517 yang merupakan harga terendah 2 hari yang lalu, yang menjadikan support ini menjadi support penting bagi transaksi harian kita, Pak. Ya, karena kalau kita lihat kemarin juga pas waktu kebijakan itu diambil, market langsung bereaksi untuk euro mengalami penurunan yang cukup signifikan juga, Pak. Ya, tapi selanjutnya kan naik, tapi kenaikan itu tidak menembus dengan harga tertinggi pada hari itu, kemudian saat ini berada di bawah lagi. Indikasi ini memberikan cerminan bahwa pelaku pasar mengambil posisi untuk mengambil lagi di atas. Kemudian pelepasan posisi 2 kali sebelumnya terjadi juga pada beberapa time frame. Oke, mungkin lebih banyak nanti akan diulas di sisi teknikalnya. Baik, kalau dilihat dari commodity oil nih Pak, ini juga sangat menarik bahwa dari inventories itu mengalami
kenaikan data inventories dari Amerika dan Uni Eropa, Arab juga, bahkan untuk produksinya juga tetap tidak diturunkan, malah tetap stabil. Nah, cuman dampak kemarin itu dari pergerakan market untuk komoditi oil sendiri mengalami penguatan, bahkan kalau dilihat malah untuk retail sales dari Amerika juga mengalami penurunan, bahkan harusnya sih sedikit dampak ada dampak kepada oil juga. Mungkin bisa diulas Pak Adi untuk hal tersebut. Ya, saya tetap berasumsi bahwa pergerakan di harga oil secara 1 jam kalau kita melihat atau di bawah 1 hari merupakan reaksi market sesaat atau jangka pendek. Kemudian juga saya lihat juga secara jangka pendek breakout itu terjadi 2 kali. Jadi kalau jangka pendek kan bisa mengambil posisi dalam 1 hari buy maupun sell, sah saja. Kemudian market juga bereaksi, kemungkinan juga melepas posisi yang sebelumnya telah ada, kemudian memasuki posisi lagi. Nanti ini lebih jelasnya di technical pattern. Namun secara global pergerakan harga minyak sendiri masih dalam keadaan bearish. Oke, boleh silakan Pak dilanjut ke teknikalnya Pak Dwi. Langsung ke harga minyak ya. Nah ini dia 1 jam. Nah ini pergerakan harga minyak masih dipercaya dalam keadaan bearish karena baru terjadi satu candle besar dengan body yang besar, indikasi untuk koreksi. Namun belum menjadikan alasan untuk daily sendiri untuk menjadi trend karena low yang terjadi juga belum terjadi low selanjutnya, swing selanjutnya. Kalau low sudah 2 kali ini, tetapi swing kedua juga belum terlihat. Kemudian di bawah masih berada di bawah resisten yang terbaca juga terlihat cukup jelas di sini, ya cukup jelas. Kemudian juga masih harga berada di bawah resisten. Kemudian kalau kita mengambil 1 jam, wilayah 1 jam, kita melihat di sini yang saya sebut breakout terjadi seperti ini, Pak. Nah ini dia. Keuntungan untuk transaksi jangka pendek kita bisa memanfaatkan titik tertinggi dan titik terendah untuk pengambilan posisi dengan memanfaatkan fasilitas buy stop maupun sell stop. Kemarin ternyata memanfaatkan buy stop sangat optimum sehingga mengalami profit yang cukup lumayan hingga pada penutupan crude oil kemarin ya, kemarin. Yang saya maksud adalah ini. Ada 2 kali harga tertinggi yang tersentuh, satu pada harga tertinggi di 46,76, kemudian di sini kisaran di 45,61. Kisaran harga inilah yang menjadikan patokan untuk transaksi jangka pendek untuk pengambilan posisi buy. Kemudian pembatasan resiko juga tidak terlalu besar di 44,98. Penutupan tercatat juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Kemudian saat ini yang cukup menarik, saat ini 1 jam terakhir terlihat candle yang terjadi setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kemudian head yang terjadi juga hampir melebihi dari body yang terjadi. Kemudian dibuktikan dengan bearish candle body yang besar, sehingga saat ini bisa diindikasikan untuk transaksi jangka pendek dalam keadaan short dengan posisi stop loss di 49,51 apabila kita mengambil posisi short di crude oil. Kemudian pattern yang terjadi di sini untuk saat ini belum terlihat dengan untuk wilayah 1 jam untuk transaksi jangka pendek. Kemudian di sini pattern yang terlihat belum terlihat, namun bisa kita melihat memanfaatkan dari sisi-sisi sifat-sifat candle yang terjadi. Nah ini dia. Ya, kemudian untuk 4 jam mingguan, ya mingguan ternyata juga belum menyentuh harga tertinggi yang terjadi minggu lalu di 52,20. Sehingga resisten yang terbentuk juga secara mingguan belum tersentuh di harga.
di sini di kisaran 52 ya, kisaran 52 60-an belum tersentuh. Kemudian juga kita bisa manfaatkan hal ini untuk dalam keadaan short dengan pengambilan stop loss di wilayah harga tertinggi minggu lalu. Kemudian di emas ya, kemudian di emas kita melihat pergerakan harga emas secara teknikal kemarin satu hari. Nah, ini dia. Ya. Satu hari pergerakan harga emas dalam keadaan stagnan meskipun sempat menyentuh harga tertinggi di harga 1240.99. Namun ditutup mendekati harga pembukaan lagi. Kemudian kita bisa simpulkan pergerakan harga emas untuk satu hari kemarin masih dalam keadaan sideways. Kemudian terjadi support yang cukup kuat, saya kira di kisaran di sini, kisaran di 1228.70-an, menjadikan support yang cukup kuat untuk pengambilan posisi apabila follower trend mengalami transaksi bearish, sehingga kita mengambil posisi sell. Namun apabila kita memanfaatkan dari stop loss yang rendah ini, kita manfaatkan untuk posisi buy juga dengan posisi stop loss yang terjadi di support tadi. Sehingga posisi sekarang dapat dimanfaatkan untuk jangka pendek. Kemudian di euro, kemarin menarik di euro. Nah, ini dia. Jangka panjang masih dalam keadaan turun, terlihat dengan jelas bahwa turunnya juga dimulai dari tanggal 7 Mei 2014 hingga saat ini dengan chart daily terus mengalami penurunan kecuali pada 4 November 2014 dalam keadaan stagnan, kemudian November hingga Desember terus mengalami penurunan hingga saat ini indikasi euro masih dalam keadaan penurunan dengan chart daily. Kemudian transaksi jangka pendek kita melihat di sini kemarin sempat menyentuh harga terendah ya, sempat menyentuh harga terendah di 1.17508. Saat ini terus mengalami penurunan meskipun masih tetap wilayah opening tadi ya, masih wilayah opening tadi masih terdekat wilayah opening di 1.178 hingga saat ini di 1.177. Kemudian wilayah untuk posisi short kembali di 1.172, kemudian pengambilan posisi buy kita ambil ke 1.184. Kemudian euro kita masih menunggu sebetulnya tanggal 22 Januari keputusan beberapa draft stimulus yang akan dikucurkan, kemudian pola kebijakannya akan dilaksanakan oleh ECB tanggal 22 Januari. Kemudian saat ini kita bisa memanfaatkan transaksi jangka pendek untuk pengambilan posisi buy maupun sell dengan take profit yang sedikit, kemudian stop loss yang terbatas. Kemudian di Australia terhadap US dollar terlihat juga mengalami penurunannya tertahan di wilayah 0.1845. Kemudian apabila transaksi jangka panjang kita menempatkan posisi buy di 0.82548. Kemudian saya kira Australia dollar terhadap US dollar belum ada fundamental yang menyatakan bahwa Australia terhadap US dollar mengalami bullish. Fundamental masih tetap mengatakan bahwa harga saat ini masih terlalu tinggi untuk currency pair ini. Kemudian di pound sterling, ya pound sterling. Nah, ini pound sterling pullback terjadi saat ini untuk daily. Wilayah support yang terbentuk juga cukup jelas beberapa hari yang lalu. Saya pakai chart jangka panjang, pullback terjadi di sini. Kemudian setelah 2 hari menempuh perjalanan pound sterling bullish, kemudian saat ini terus bullish mendekati harga tertinggi kemarin di 1.5263. Kemudian saya kira untuk 1 jam yang terjadi di sini masih wilayah bullish ditandai dengan harga berada di atas support. Kemudian juga apabila kita menggambarkan channel copy dari pergerakan harga, kita batasi kenaikan di angka 1.53 ke 1.52.
Jadi pergerakan untuk counseling terlihat volume transaksi juga tidak terlalu besar, ditandai dengan body yang kecil, ya, kecil. Kemarin hanya terjadi 4 body ya, 4, 1, 2, 3, 4 body yang besar, selanjutnya kecil kembali. Hingga saat ini juga masih dalam keadaan kecil. Kemudian di sini dibatasi resistance di 1.53 dan bawah 1.52 untuk counseling terhadap US dollar. Kemudian dolar yen atau lihat di sini cekungan terjadi